Unsur yang pertama ada komunikator. Pada konten gadgetin yang berjudul Review iPhone 15 Pro dibuat atau komunikatornya adalah David Brandy. David merupakan seorang kreator YouTube sejak 2014. Yang dimana channel ini membahas seputar teknologi dan gawai atau alat canggih. Gadgetin sering menjadi trending topik di dunia teknologi baik di YouTube, Facebook, Instagram maupun Twitter. Unsur yang kedua, pesan. Pesan dalam konten ini banyak membahas dan memberikan informasi mengenai produk iPhone 15 Pro yang baru saja dirilis pada 27 Oktober 2023. Di sini David menjelaskan mulai dari varian, harga, masalah iPhone, desain, kualitas, kelengkapan, dan lain-lain. Dimulai dari desain. iPhone 15 Pro menggunakan bahan titanium yang dimana bahan tersebut membuat tampilan iPhone 15 Pro terlihat kuat, mahal, dan eksklusif. Dengan menggunakan bahan ini, iPhone 15 Pro jauh lebih ringan daripada iPhone 14 sebelumnya. Kemudian, sesuai dengan peraturan Uni Eropa 2023 yang mengharuskan perangkat elektronik seperti kabel, tablet, handphone, maupun konsol game diwajibkan menggunakan USB Type-C sebagai port pengisian daya. Di sisi lain, dengan menggunakan port USB Type-C, iPhone 15 Pro justru mempermudah pekerjaan yakni seperti memindahkan file dari SSD atau hard disk. Kemudian iPhone 15 Pro menambahkan action button atau tombol tindakan yang fungsinya untuk menggantikan switch notifikasi. Tombol ini juga dapat diatur sesuai kebutuhan seperti voice recorder, center, kamera depan, atau kamera belakang. Kemudian untuk layarnya sendiri, iPhone 15 Pro tetap sama seperti sebelumnya, masih menggunakan Dynamic Island, layar OLED, kemudian ukurannya juga 6,1 inci, resolusinya tajam, dan kacanya terbuat dari ceramic shield. Dan untuk prosesornya, iPhone menggunakan chip Apple A17 Pro yang dimana ukuran fabrikasinya ada di 3 nanometer. Prosesor ini terbilang tinggi atau besar dibanding prosesor handphone merek lain, contohnya seperti Snapdragon pada Android. Pada video Jerry Rig terlihat kaca belakang variasi 15 Pro Max sangat ringkih dan mudah pecah. Hal ini menimbulkan isu bagi pengguna iPhone sejak lama. Namun untuk variasi iPhone 15 Pro terbilang aman walaupun lebih ringan dari iPhone 14 sebelumnya. Unsur komunikasi yang ketiga adalah media. Media yang digunakan adalah melalui konten YouTube. Namun akun Gadgetin ini mempunyai akun sosial media lain seperti Instagram dan TikTok yang masing-masingnya mempunyai privilege yang baik dari segi subscriber dan followers. Akun ini juga membahas banyak sekali alat-alat elektronik lainnya seperti handphone, TV, earphone, dan elektronik lainnya. Media yang dikeluarkan juga sangat cocok untuk kita di era ini yang sering menggunakan smartphone untuk scrolling sosial media yang pastinya akan lebih luas. Konten tersebut dapat terlihat karena sebagian besar orang pasti akan lebih sering membuka sosial media dibanding website atau situs. Jadi sangat memudahkan. Kenapa David memilih konten tersebut dipublikasikan di YouTube? Karena YouTube mempunyai durasi yang tidak terbatas dan David dapat mempunyai keuntungan yang lebih besar. Dan untuk apa sih konten ini dibuat? Nah, di sini komunikannya yaitu relate dengan generasi Z yang suka sekali dengan produk Apple itu sendiri. Selain hasil swafoto yang bagus, juga terlihat bergengsi dan terlihat mahal. Tetapi juga bisa untuk orang awam yang ingin punya HP yang bagus, kualitasnya baik, punya estetika yang tinggi, serta memori yang besar. Khalayak juga pasti ingin mempunyai informasi valid sebagai pelaku konsumtif. Dengan percaya juga akun ini bisa memberikan informasi luas terkait iPhone seri terbaru sehingga konsumen bisa mempertimbangkan ini worth it atau tidak. Namun tidak hanya generasi Z saja, tetapi
semua orang juga pasti ingin tahu apa yang terbaru dari iPhone seri terbaru yang dikeluarkan dari Apple. Selanjutnya efek. Berdasarkan analisa, dengan munculnya iPhone terbaru 15 Pro yang tampil dengan tampilan lebih canggih, konten ini berharap konsumen menjadi yakin dan tidak ragu untuk menggunakan. Konten ini juga membuat konsumen dapat mengetahui informasi mengenai barang yang akan dibeli, yaitu iPhone 15 Pro. Informasi yang diterima mulai dari varian dan harga, masalah iPhone, desain dan kualitas, kelengkapan, layar spesifikasi dan performa, baterai, performa gaming, dan tes kamera. Konten ini juga mengedukasi kepada halayak umum maupun yang mengikuti series iPhone sejak lama. Selanjutnya, kita beralih ke struktur komunikasi. Yang pertama, menentukan sasaran. Beberapa sasaran komunikasi dalam konten gadgetin yaitu 1. Kelompok menengah dengan gaya hidup modern. Desain dan bahan iPhone 15 Pro terlihat sangat futuristik, yakni terbuat dari bahan titanium yang memberikan kesan kuat, mahal, dan eksklusif. 2. Pemain game. iPhone 15 Pro menggunakan A17 Pro chip dengan ukuran fabrikasinya 3 nanometer yang menjadikan performa HP ini lebih kencang untuk bermain game. 3. Fotografer dan konten kreator. iPhone 15 Pro menggunakan prosesor baru yang membuat processing gambar jadi lebih instan, mode auto portrait, dan video dengan resolusi 4030 fps. Kameranya sekarang juga punya banyak mode zoom, ada yang 24mm, 28mm, 35mm, sekaligus memakai sistem digital zoom. Ada 2 kali dan 3 kali optical zoom. 4. Golongan ke atas atau orang kaya. Harga iPhone 15 Pro sendiri berkisar 2 digit atau sekitar 21 hingga 32 juta rupiah. Yang kedua, tujuan media. Dalam konten gadgetin, pemilihan media yang digunakan adalah audio visual melalui YouTube. Dengan menggunakan YouTube, pesan yang disampaikan dapat dijelaskan sedetail dan sejelas mungkin karena terdapat gambar dan suara. YouTube juga diakses di seluruh dunia, menjadikan pesan yang disampaikan banyak didengar banyak orang. Dengan menggunakan media ini, komunikan juga dapat lebih mudah mengakses video. Tujuan pesan, iPhone 15 Pro memang terlihat sangat menarik. Namun, apakah itu worth it? Itu tergantung keputusan masing-masing. iPhone 15 terbaru dapat dari bahan titanium. Banyak sekali yang penasaran pada iPhone 15 Pro ini. Seperti yang dikatakan bahwa iPhone terbaru ini mengganti menjadi USB-C. Fitur-fitur juga sangat terbaru seperti mentransfer data yang besar lewat SSD atau flash disk, mengirim file yang lebih besar dan lebih cepat. Layar iPhone 15 Pro ini berukuran 6,1 inci. Sekarang tetap memakai dynamic island. Banyak sekali bertanya tentang baterai. Sebagian orang tahu bahwa baterai iPhone 15 Pro ini awet dan tidak awet, tetapi iPhone berkata itu tergantung pemakaian masing-masing. Peran komunikator. Davi di sini menjelaskan tentang sebuah teknologi seperti TV, radio, dan elektronik lainnya. Davi juga di sini sebagai pendidik dengan menjelaskan teknologi secara rinci. Ia membantu untuk memahami fitur-fitur produk sehingga dapat membuat keputusan yang baik dalam membeli. David juga mengulas produk secara mendalam dan memberikan wawasan apakah suatu produk ini worth it atau tidak. Membantu menghindari pembeli yang tidak sesuai juga. Channel Gadgetin ini menjadi sumber informasi yang andal untuk orang yang ingin tetap terkini tentang perkembangan teknologi terbaru. David juga mempengaruhi pandangan dan keputusan membeli melalui wawasan dan rekomendasinya. Dengan demikian, peran komunikator seperti David sangat berarti dalam membentuk untuk mengerti lebih dalam tentang teknologi dan membuat keputusan yang baik dalam memilih. Sekian
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.